Suaminya ini minim inisiatif, nggak bisa diandelin, dan susah dimintain tolong. Karena waktu dia minta tolong, si suami ini malah nganggep kayak, kok lu nganggep gue kayak asisten rumah tangga sih? Hola netizen yang tercinta. Diduga sentil tekurian yang mengeluhkan soal besarnya biaya cicilan rumah guyonan Ria Ricis saat asuh Moana jadi sorotan. Seperti diketahui, nama tekurian dan Ria Ricis mendadak menjadi sorotan publik setelah rumah tangga keduanya resmi bercerai. Setelah kandas rumah tangganya bersama tekurian, kini Ria Ricis mengaku kehidupannya kembali normal. Ia tampak melakukan aktivitas seperti biasa dengan anak sematawayangnya Moana. Ria Ricis pun memperlihatkan kehidupannya bersama Moana melalui sebuah vlognya. Lantas, guyonan Ria Ricis saat mengasuh Moana pun jadi sorotan. Ria Ricis seperti tengah menyentil soal klarifikasi tekurian yang tidak bisa bayar cicilan rumah. Seperti diketahui sebelumnya, tekurian mengaku tidak bergairah dan merasa tertekan dengan sikap istrinya karena memikirkan cicilan 2 rumah. Tekurian merasa cicilan rumah tersebut terlalu besar, tapi ia tidak bisa mengutarakan perasaannya. Kini Ria Ricis pun seperti tengah menyentil keluhan tekurian. Ria Ricis menyinggung soal cicilan saat mengasuh Moana. Jelas saja hal ini diduga merupakan sindiran atas klarifikasi tekurian. Netizen yang budiman pun memberikan komentar atas unggahan itu. Ini aktivitas kembali seperti biasa ya, normal. I'm back ya, karena mau bayar cicilan rumah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, gue geremet banget sama ini isi gugatan perceraian Ria Ricis, dan gue udah dengerin klarifikasi dari Tengkuriannya juga. Setelah gue bandingkan, oke, disclaimer dulu, ini gue berpendapat sendiri ya tentang pendapat gue. Ada satu poin dimana berlawanan gitu, yang dimana poinnya ketika Tengkurian itu meninggalkan rumah. Kalau versi gugatan ini katanya Rian itu meninggalkan rumah beberapa bulan yang lalu tanpa pamit, tanpa apa. Tapi kalau dari klarifikasinya Rian, dia bilang kalau dia tuh udah sempet 3 kali dikasih tahu untuk keluar dari rumah apa gitu. Tapi bukan dari Ricis langsung. Jadi di Ricis itu ngasih tahu ke orang ketiga, dan orang ketiga ini nyampein lah ke si Rian. Jadi mungkin Rian tuh merasa tercoreng lah harga dirinya. Juga udah ketiga kali disuruh keluar dari rumah itu tapi nggak keluar-keluar. Nah, yang gue mau bahas tentang ini. Ketika cowok udah dilukain harga dirinya, dia bisa bertindak semau dia tanpa mikirin apapun resikonya. Jadi buat kalian jangan coba-coba untuk melukai harga diri seorang cowok. Sekian, terima kasih. Ada bilang kayak gini, ya kan pihak laki-laki nggak tahu kalau misalkan itu, ya kan pihak laki-laki taunya itu uang endorse, ya nggak salah dong. Gini, oke, itu yang transfer bukan si pihak perempuannya langsung, jadi dimutasi nggak ada nama si perempuan, oke. Terus katanya itu kan uang kerjasama, harusnya kalau memang kerjasama beneran nggak usah kaget ada uang masuk segitu. Kan sebelum kerjasama pasti ada apa? Ada tanda tangan kontrak, ada omongan, dan diri sendiri pasti tahu red cardnya berapa, periode kapan, dari brand apa. Setiap ada payment pasti disampaikan secara detail. Supaya apa? Supaya nggak kacau gitu loh. Makanya manajer pun kadang kalau ada payment pasti ngomong dari mana. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kan kalian bisa lihat di videonya juga bahwa dia aja kaget gitu loh. Dia aja menjelaskan bahwa dia kaget ada si uang 500 juta itu. Kalau emang endorse gak usah kaget. Terus di video itu dia kan bilang bahwa kayak gini, ini ada rezeki sekian juta untuk kamu, ya kan. Nanti kamu cuma posting-posting aja ya tiap hari atau per minggu berapa gitu kan. Oke, mungkin itu endorse pembayarannya di awal gitu kan. Tetapi mau pembayarannya di awal, mau pembayarannya di akhir, mau pembayarannya di akhir zaman, itu tetap yang namanya endorse pasti ada omongan gitu loh. Pasti kayak ada, ini ada brand masuk dari brand ini,
bisa nggak gitu. Soalnya brandnya ini takutnya sama dengan brand lain yang dia lagi kerja sama juga. Apalagi dia kan brand ambassador nih gitu. Jadi kalau mau terima endorsean brand itu harus ada omongan dulu. Supaya apa? Supaya produk yang mau dia endorse nggak sama dengan produk yang dia brand ambassador kan gitu. Harusnya kayak gitu. Terus ada yang bilang, ngapain ini yang paling gue gedek, ngapain harus ngomong, kan itu kan brandnya kakaknya si pihak perempuan, kayak gitu-gitu. Mau brandnya pihak kakaknya perempuan, mau brandnya neneknya siapa, kayak nggak peduli. Namanya endorse tuh harus ada omongan gitu loh. Satu, produknya cocok atau enggak di si artisnya. Nah, kedua, si artis ini kan brand ambassador, produknya sama atau tidak. Kalau sama, nanti dia melanggar peraturan menjadi brand ambassador gitu, nggak boleh promoin produk yang sama. Mau itu brand kakaknya, mau itu brand apa, tetap harus ada omongan. Kalau namanya endorse, harus baca SOW, harus tanda tangan. Supaya apa? Supaya kerjasama antara kedua belah pihak tidak menimbulkan kerugian gitu loh. Udah jelas di video itu dia tuh kaget ada uang masuk sebesar itu. Emang dia nggak tahu red cardnya berapa untuk periode apa? Ini malah ngatain gue, ada netizen yang ngatain gue buzzer, kurang ajar. Gue masih bingungin adalah di video itu kan dibilang jadi yang saya ketahui adalah itu uang kerjasama, karena pada umumnya saya tidak mengetahui bahwa uang segitu banyaknya uang dari istri saya. Kalau misalkan tahu, saya nggak akan terima gitu. Oke, itu pemikiran yang bagus gitu, karena katanya sebelumnya pernah pengen dibantu 50 juta untuk mobil, tapi si pihak laki-laki nggak mau. Terus gue bingung, itu kerjasama dari brandnya itu sebenarnya udah diposting atau belum, itu satu. Kedua, ya masa nggak tahu sih dari itunya. Ya tetap pertanyaan gue yang tadi, masa nggak ada kayak tanda tangan, penjelasan dan lain-lain gitu loh. Kan dia kan brand ambassador nih gitu, jadi dia nggak bisa sembarangan terima produk gitu loh. Putusan cerai Mahkamah Agung Ria Ricis dan Tengku Ryan tersebar di sosial media. Apa sih isinya? Yang pertama, Tengku Ryan dan Ria Ricis menikah tanggal 12 November 2021 di Jakarta. Poin keduanya, mereka setelah itu tinggal di rumah Kebagusan, Jakarta Selatan. Poin ketiga, mereka dikaruniai seorang anak di tanggal 26 Juli 2022 yang lahir di RSIA Bina Medica, Jakarta. Poin keempat, sejak bulan April 2022 yang artinya Ria Ricis ini sedang hamil, mereka berdua ini sudah mulai tidak harmonis. Apa yang jadi penyebabnya? Tidak adanya lagi satu kesatuan pandangan dalam membina rumah tangga antara mereka berdua. Kemudian Ria Ricis juga mengatakan bahwa Tengku Ryan ini dianggap tidak netral atau berimbang dalam bersikap sebagai suami dalam menghadapi antara Ria Ricis sebagai istrinya dan juga ibu kandung dari Tengku Ryan. Ada ucapan dan tindakan yang disampaikan oleh ibunda Tengku Ryan yang membuat Ria Ricis ini tidak nyaman. Contohnya ketika bulan puasa, Ria Ricis ini menyiapkan bukaan minuman dingin kepada Tengku Ryan. Tapi ibundanya malah bilang, loh kok siapin minuman dingin? Biasanya juga enggak kok. Ada kejadian lagi, waktu itu Ria Ricis harus syuting di bulan Ramadan sebuah sinetron pagi-pagi. Tengku Ryan sama ibunya ini nganterin Ria Ricis ke depan. Terus tiba-tiba ibunya ngomong kayak gini, bulan Ramadan harusnya tuh kamu gak usah kerja. Sedangkan Tengku Ryan saat itu dengar pernyataan dari ibunya. Malam hari ketika sampai rumah, Ria Ricis ini datang ke suaminya untuk ditenangkan atas kejadian tidak nyaman tadi pagi. Namun bukannya ditenangkan, Tengku Ryan malah memilih untuk membela ibunya, bahkan bersikap diem aja tanpa ada upaya menenangkan perasaan istrinya. Setelah kejadian tersebut, Ria Ricis merasa kok banyak sikap yang berubah, yang dulunya tuh perhatian seperti suami istri, tapi ini benar-benar jadi tidak harmonis lagi. Akhirnya kayak Ria Ricis konfront lah ke suaminya, dan suaminya benar mengiyakan bahwa perubahan sikap ini karena lu dan ibu gue nggak akur. Setelah itu setiap terjadinya cekcok, suami ini selalu membela ibu di depan Ria dengan mengatakan ibu gue nggak pernah salah. Bahkan terkesan si Tengku ini mengatakan bahwa Ria ini kayak jijik sama ibunya. Ada juga kata-kata yang sering disampaikan, yaitu dia adalah orang yang telah melahirkan saya. Padahal saat itu Ria sedang mengandung anak dari suaminya. Pada malam hari, sang suami juga lebih sering pergi keluar main bola daripada menemani istri yang sedang menyusui dan butuh support batin dari suaminya.
Poin selanjutnya, tidak terciptanya komunikasi yang baik antar suami dan Ria Ricis. Ketika malam hari, waktu Ria ini ngajak ngobrol suaminya atau cerita, tiba-tiba suaminya bilang, mau ngomong apa lagi? Cerita apa? Kita kan sama-sama tiap hari. Dan ini tuh membuat si Ria jadi ngerasa nggak punya teman bicara. Selain itu juga, si Ria ini merasa bahwa suaminya ini minim inisiatif, nggak bisa diandelin, dan susah dimintain tolong. Karena waktu dia minta tolong, si suami ini malah nganggep kayak, kok lu nganggep gue kayak asisten rumah tangga sih? Kalau lu butuh pertolongan, lu kan punya asisten dan manajer, harusnya itu yang bantuin lo, bukan gue. Setelah melahirkan dan menyusui sebagai ibu baru, Ria ini merasa kayak minim komunikasi, jarang ditanya, nggak pernah didengerin keluh kesahnya. Karena saat dia lahir sampai sekitar 2 bulan, ibu dari si suami ini tinggal di rumahnya, dan Ria merasa kayak perhatiannya tuh terbagi antara dia dan orang tua dari suami. Bahkan ada momen Ria Ricis ini meminta sepupunya dan juga Diki, mantan karyawannya dia, untuk memilih makanan untuk Ria. Setiap cekcok juga, si suami ini selalu mengatakan, aku tahu kamu tuh benci sama ibu aku. Bahkan Tengku Rian ini mengatakan, kamu jadi istri yang baik, aku jadi suami yang baik buat kamu. Ada masa si suami ini tuh kayak nyuekin si Ria. Akhirnya si Ria ini nanya kenapa, karena gue nggak punya uang. Akhirnya si Ria ini berinisiatif transfer uang 500 juta, alih-alih dengan alasan kerjasama dengan brand. Dan setelah uang itu ditransfer, langsung deh si suami berbuat baik kepada si istri. Poin selanjutnya, sebenarnya sempat terjadi yang namanya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan si suami ini mengatakan bahwa saya ingin rujuk dan damai lagi. Tapi sikap dan ucapannya berbanding terbalik dengan pernyataannya ketika mediasi di pengadilan. Yang pernah diucapkan suami, contohnya, eksploitasi anak, istri durhaka, kualat, sombong, adiknya ustazah, tapi tausiahnya nggak masuk ke adiknya. Terus si suami juga mengatakan pola asuh kepada anaknya juga kurang baik kepada si Ria ini. Terus si suami juga mengatakan semoga anak gue tidak sama seperti ibunya. Jadi dianggap seperti curhat kepada follower di sosial media. Terus juga suami mengatakan bahwa si Ria ini tuh menjauhkan dia dengan anaknya. Padahal Ria merasa waktu dia lagi di Singapura dan anaknya lagi di Jakarta nih, si suami ini malah enggan untuk bertemu dengan anaknya dengan alih-alih alasan meeting. Terus Ria juga menyampaikan tentang nafkah batin yang tidak diberikan suami kepada istri. Sejak trimester kedua kehamilan dari si Ria, katanya ini sudah jarang banget untuk melakukan hubungan suami istri, dan ini menurut dokter yang jadi penyebab akhirnya Ria ini harus lahir secara seksio, tidak bisa secara normal karena kurangnya hubungan suami istri. Setelah lahiran dan masa nifas 4 bulan, terhitung sejak itu hanya berhubungan suami istri hanya beberapa kali saja. Dan di 8 bulan terakhir, Ria ini tidak diberikan nafkah batin dengan alasan stres bekerja. Tapi setelah ditelusurin, ternyata Ria menemukan bahwa ini semua karena dia sering cekcok dengan ibu dari suami. Sebenarnya Ria ini berusaha loh untuk meningkatkan gairah sang suami. Contohnya dari pengobatan alternatif, ruqyah, bahkan diberikan suplemen penambah gairah. Tapi si suami ini meminumnya malah sebelum bermain bola, ya biar tambah semangat gitu maksudnya. Terus kalau Ria mention lagi tentang masalah nafkah batin, si suami ini beralasan lelah lah, pilek lah, capek lah, dan lain sebagainya. Ada masa Ria ini sampai berpikir untuk operasi implan PD karena si suami ini pernah mengatakan badan kamu tuh terlalu kurus dan kecil, dan ini kamu tuh terlalu rata. Sampai Ria ini tuh merasa kayak buruk, terhina, tidak diinginkan, bahkan tertekan secara psikis. Bahkan ketika Ria meminta lagi nafkah batin, si suami ini mengatakan, kamu ngertiin posisi aku dong, jangan ego kamu aja. Aku tuh stres. Kamu tuh adalah wanita yang keras. Bahkan sampai ada kalimat, kamu tuh menindas aku. Bahkan si suami ini menyampaikan bahwa sebenarnya alasan gue juga gak memberikan nafkah batin karena gue tuh stres banget kerja, cari uang buat bayar ini, buat bayar itu. Tapi sebenarnya Ria mengatakan, oh ini tuh gak ada sangkut pautnya masalah ekonomi sama sekali.
Gue ngerti sih Say, kenapa pada males banget baca salinannya. Karena yang tadi gue bahas itu baru dari poin 1 sampai 6. Nanti sisanya lo baca aja dari poin 7 sampai ke 11. Itu tuh biasa kayak mulai mau ke mediasinya, terus juga huru haranya, sampai kayak pernyataan-pernyataan bahwa dia sudah tidak saling mencintai, tidak bisa melanjutkan rumah tangga, dan lain-lain. Gue cuma berharap yang terbaik buat Ria Ricis dan suaminya, tapi gue cuma mau ingetin buat kalian semua bahwa seumur hidup itu terlalu lama. Jadi kalau emang ini yang terbaik, kita doakan yang terbaik aja.